الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على نهج إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Jumat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh berkah ini marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan segala upaya kita meningkatkan iman dan amal saleh, Allah mudahkan segala urusan kita. Allah berikan kepada kita kekuatan mengemban amanah yang menjadi tanggung jawab kita dalam hidup ini. Dan sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia dalam kebaikan, dipertemukan dalam amal saleh, mudah-mudahan kelak Allah pertemukan dan kumpulkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berpesan, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan keturunan itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihat, sedangkan al-baqiyatus salihat itu khairun 'inda rabbika thawaba, balasannya lebih baik bagi Allah. Artinya adalah balasan yang akan Allah berikan melalui al-baqiyatus salihat itu lebih baik. Wa khairun amala, dan harapan atau tumpuan yang lebih baik juga. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan kepada kita tentang kesadaran dua hal. Yang pertama adalah ketika Allah menegaskan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Ini adalah kesadaran yang pertama tentang kesadaran kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa harta dan keturunan itu adalah zinah. Zinah adalah sesuatu yang menarik, sesuatu yang menggoda, sesuatu yang menjadikan hati seseorang kemudian terpaut lalu berharap. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di dalam surah Ali Imran, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal hath dzalika mata'ul hayatid dunya. Ditanamkan dalam diri manusia itu ketertarikan terhadap lawan jenis, terhadap wanita, terhadap keturunan, terhadap harta yang banyak, minadz zahabi wal fiddah, baik berupa emas maupun perak, wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hath, kendaraan, kemudian juga tanaman-tanaman. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka adanya ketertarikan itulah, maka manusia menjadikan dunia itu sebagai tumpuan dalam hidupnya,
Seseorang bekerja dari pagi hingga sore, bahkan kemudian dia lebih dari itu. Sebagian besar waktunya ia curahkan pikiran dan tenaganya untuk mendapatkan harta. Karena dengan pekerjaan itu, pada harta itu ada harapan. Begitu juga seorang ayah. Karena ada harapan terhadap keturunan, ia bekerja keras, mengorbankan seluruh capaian yang ia capai selama ini. Bekerja dari siang dan malam, semuanya dalam rangka memenuhi kebutuhan keturunannya. Begitu juga seorang wanita rela mengorbankan nyawanya saat ia melahirkan, karena ada harapan pada anaknya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah ujian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu sifatnya hulwah, enak, menggoda, khadirah, menarik pandangan, hijau, menarik pandangan, mempesona. Wallahu mustakhlifukum fiha, dan Allah memberikan amanah kepada kalian fayanzura kaifa ta'malun, agar melihat apa yang kalian lakukan di dunia itu. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita untuk menyadari secara sepenuhnya tentang pesona dunia ini dan bagaimana manusia itu berinteraksi. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwa dunia itu adalah la'ibun wa lahwun, permainan, wa lahwun, godaan-godaan orang buat berleha-leha, bersantai-santai, wa zinah, dan perhiasan yang buat orang terpesona dan tergoda, wa tafakhurun bainakum, saling berbangga-bangga di antara kalian, fil amwali wal aulad, pada anak dan keturunan. Wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad, saling berbangga-bangga dan berlebih-lebihan, baik itu berupa harta maupun keturunan. Seperti satu tanaman yang kemudian menarik bagi orang, bagi penanam, satu tanaman yang itu tumbuh indah menawan, lalu kemudian dia menguning, lalu kemudian sirna. Lalu kemudian di akhir ayat di surah Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kenikmatan perkara-perkara yang ada di dunia itu, sesuatu yang menarik itu adalah sesuatu yang menggoda, membuat orang terpesona, membuat orang lalai. Maka jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala, kenapa seorang rela bekerja, mencurahkan pikiran tenaganya karena ada harapan pada harta dan keturunan? Kenapa seseorang kemudian dia mengasuransikan hartanya, dirinya karena ada harapan? Kenapa seseorang rela mendidik anaknya, mengharapkan keturunan karena ada harapan tumpuan pada keturunan? Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tentang kesadaran yang kedua jamaah sekalian, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Sedangkan al baqiyatus salihat, yang kemudian para ulama menafsirkan apa yang dimaksud dengan al baqiyatus salihat. Paling tidak ada 3 pandangan ulama mainstream terkait dengan masalah makna al baqiyatus salihat. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al baqiyatus salihat adalah as-salawatul khams, salat 5 waktu. Karena salat 5 waktu itulah yang kemudian amal saleh yang akan abadi, yang kemudian akan dipetik, akan dilihat hasilnya ketika seorang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sebagian ulama kedua mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-baqiyatus salihat adalah zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sebagaimana ketika Nabi SAW mengatakan bahwa maukah aku kasih tahu engkau tentang al-baqiyatus salihat. Kemudian sahabat menjawab, apa itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa at-tahlil dimaksud dengan al-baqiyatus salihat adalah at-tasbih wat tahlil wat takbir walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Sebagaimana juga pada hadis yang lain Nabi SAW mengatakan bahwa tanaman di surga itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sebagaimana juga Nabi SAW mengatakan
Siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdi, khurisat lahu nakhla fil jannah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanamkan baginya satu pohon kurma di surga. Pendapat yang ketiga mengatakan yang dimaksud dengan wal baqiyatu salihat adalah seluruh amal saleh yang dilakukan oleh seseorang, baik itu yang sifatnya wajib maupun sunnah, baik berupa perkataan maupun tindakan, baik yang berupa amal soleh yang berasal berupa dari fisik maupun amal soleh yang berupa harta. Maka pendapat yang ketiga ini mewakili seluruh pandangan-pandangan yang sebelumnya. Semua amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan dengan ikhlas, yang itu kemudian abadi, yang akan dipetik oleh seseorang ketika nanti dia meninggal dunia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, saat ia menyaksikan amal-amal yang ada ia lakukan di dunia, yang balasannya jauh lebih besar dari ekspektasi bayangan tentang balasannya. Itulah al-baqiyatu salihat, selaras dengan makna al-baqi yang kekal. As-salihat amal saleh. Khairun 'inda rabbika thawaba. Bila engkau berharap balasan dari pekerjaan, dari aktivitas, dari apa yang kita lakukan di dunia, maka sesungguhnya balasan Allah itu adalah balasan yang terbaik. Dan balasan yang didapat dari al-baqiyatu salihat itu adalah sebaik-baik balasan. Kalau seseorang bekerja ingin mendapatkan upah, kalau orang mencurahkan tenaga dan pikirannya kemudian diberikan reward, maka sesungguhnya balasan dari al-baqiyatu salihat itu adalah sebaik-baik balasan. Karena yang memberikan balasan adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Kalau kemudian kita berharap kepada manusia akan memberikan balasan, maka sesungguhnya manusia itu tidak lepas dari keterbatasan. Sebaik-baik manusia, bahkan sampai para nabi dan rasul, mereka adalah orang yang terbaik, balasannya terbatas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, maka dia akan memberikan balasan yang terbaik. Karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Kasih sayang manusia itu terbatas. Maka balasan manusia sangat terbatas. Balasan anak terbatas. Balasan orang yang kita berlaku baik kepada dia akan terbatas. Tetapi balasan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu jauh dari apa yang ada dalam baik pikiran dan bayangan manusia. Maka jamaah sekalian, mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang yang masuk surga. Di antara sifatnya adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini salah satu sifat tentang orang yang masuk surga, maka dia akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dia ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah bagaimana seseorang itu bisa ridha kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika seseorang di dunia menghadapi berbagai macam cobaan, tantangan, pengorbanan dan seterusnya, ia curahkan, korbankan nyawanya, korbankan pikirannya, seluruh waktu yang ia miliki, semua ia habiskan untuk perjuangan di jalan Allah. Tapi begitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ia dapatkan dari Allah jauh dari apa yang ada dalam bayangan dirinya. Maka surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Seindah-indah pandang mata pernah memandang satu keindahan, maka surga jauh lebih indah. Seindah-indah telinga mendengarkan tentang kabar satu keindahan, maka sungguh tentang surga itu jauh lebih indah. Seindah-indahnya pikiran kita membayangkan satu keindahan, maka sesungguhnya keindahan surga itu jauh lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Maka begitu mendapatkan balasan dari Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha atas balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa khairun amala. Sebaik-baik harapan, sebaik-baik tumpuan. Manusia bisa berharap terhadap saudara. Manusia berharap kepada anak dan keturunan karena ia yang akan merawatnya ketika dia sudah tua. Ia berharap kepada saudaranya karena orang terdekat yang akan membantu dia dalam kesulitan, maka dia berbuat baik. Hubungan cinta ada dia dengan keluarganya, dan Islam memupuk hubungan cinta dengan keluarga, tanggung jawab terhadap anak. Tetapi sesungguhnya harapan kepada Allah itu sebaik-baik harapan.
Jadi kalau kita itu berharap pada pekerjaan kita, pada investasi kita, pada asuransi kita, wal baqiyatus salihat, amal saleh yang kita lakukan sesungguhnya itu adalah sebaik-baik harapan. Kalau kemudian harapan kita kepada harta, kepada keturunan, semuanya itu akan sirna bersamaan dengan waktu. Seseorang yang mengharapkan kepada hartanya, kepada keturunannya, kepada manusia, suatu saat akan kecewa. Tetapi ketika seseorang itu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Begitu orang bertemu dengan Allah SWT, Allah memberikan balasan apa yang ia janjikan, maka tidak ada lagi kecewaan pada diri manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala tempatkan pada satu tempat yang Allah sifati dengan la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang berada pada tempat itu tidak ada lagi rasa takut dan tidak ada lagi rasa sedih. Dia tidak lagi khawatir terhadap apa yang akan terjadi pada masa depannya. Dan ia tidak lagi sedih terhadap apa yang sudah ia lalui di masa lalunya. Dan sifat ini hanya pada surga, dan sifat ini hanya ada pada balasan Allah Subhanahu wa taala yang selayak untuk dijadikan sebagai tumpuan dan harapan. Mudah-mudahan jamaah sekalian, Allah setelah memudahkan kepada kita untuk memanfaatkan setiap waktu yang kita lalui, setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menambah al-baqiyatus salihat, amal-amal saleh yang kelak abadi, yang kelak Allah Subhanahu wa taala janjikan, dan itulah sebaik-baik tumpuan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ridhonya kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi faqal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna ma asrarna ma alanna wa ma anta lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa ant. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la hamman illa farajtah wa la usran illa yassartah wa la maradan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dini wad dunya illa qadaitaha ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansur ikhwanana almustad'afin, Allahumma ansur ikhwanana almujahidin fi sabilik. Allahumma wahhid sufufahum wajma' kalimatahum warfa rayatahum wa anzilis sakinata ala qulubihim kama anzalta as-sakinata ala qulubi ashabi rasulika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.